Surat keberapa tuh? 70. Surat 67. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal arda bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian tafsir Al-Quran melalui YouTube atau Zoom, melalui Zoom ya. Zoom, saya kurang paham juga Zoom ini. Tapi yang jelas kita bisa belajar di rumah masing-masing, bisa pula bertanya. Pokoknya ini satu penemuan yang bagus teknologinya. Semoga orang-orang yang selalu bekerja, berusaha, menggunakan akal pikiran untuk kebaikan hidup ya dibalas oleh Allah. Sekarang suratnya surat Al-Muluk, kita persilahkan ya, lambat-lambat saja dulu Bu. Ini ibu ini berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti peserta-peserta lain yang belum mendaftar ya mendaftar. Ibu Didi surat An-Nur. Ya, Pak. Pak Edi Al-Maun. Walaupun pendek nanti diulang-ulang lagi Pak. Kalau nggak dapat kan kalau nanti kan makin diulang makin dapat. Terus Pak Albert surat Sajadah. Pak Tommy surat Bani Israel. Ibu Sabrina Kahfi 5. Ya. Kan 5. Nah sekarang yang ke-6 Ibu Eti. Nah, nanti yang ke-7, 8, 9. Pokoknya harapan kita begini sudah mengulang-ulang dari bahasanya, rajin membaca Al-Quran, walaupun seayat 2 ayat, terus lihat pula terjemahnya. Nah, kan itu enaknya tuh, dibaca 1 ayat, pahami dulu susunan bahasanya dan terjemahnya. Nah, nanti sekalian karena berulang-ulang, maka nanti itu banyak lagi ilmu mau pelajari ini. Belum lagi tafsirnya. Kenapa begitu? Jadi nanti banyak itu, bukan wah sudah ditafsir orang dulu, nggak boleh tafsir lagi, nggak gitu. Terus makin berkembang kok. Asal jangan menafsirkan yang bukan-bukan ya. Nah, sekarang kita persilahkan ke Ibu Eti, Ibu Rosmawati, Ibu tadi tertulis apa? Ibu Rosmawati Bu ya. Iya Pak. Suratul Mulk ya. Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mulk. Iya. Terus 1 ayat aja. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala mulnya dikasih baris. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Alhamdulillah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Wa huwa ala kulli, ada syai'nya ya. Syai'in. Tinggal ya. Ya, udah tinggal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in. Syai'in ala
Wahuwa kulli syai'in. Kulli di sini ada tinggal ya. Iya, Pak. Ala kulli syai'in. Sin ya Ya. Hamzah ini dia. Langsung. kalimah ya. Ala kulli syai'in. Ala kulli syai'in. Syai'in. Tabarakallazi biadihil mulku mulku wa huwa ala ala kulli syai'in qadirun. Silahkan. Jadi pembahasannya bentuk-bentuk kata dulu. Ya menurut secara umum atau mampu lah ya. Bentuk-bentuk kata. Sesudah bentuk kata. Kalau bisa pengembangan bentuk kata itu. Misalnya kan sudah dapat kita. Ini fi'il madi ya. Mesti dicari fa'ilnya gitu. Ataupun ini fi'il madi. Kalau dilihat bentuk tasrifnya yang nomor sekian. Terus ada fa'ilnya. Sudah itu. Nanti setelah dapat itu baru jabatan-jabatan sebenarnya. Kalau cari fa'il itu kan sudah mencakup jabatan. Baru terjemah per kata menurut letaknya. Sesudah itu baru kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran. Maksudnya bisa pelajaran semua bisa. Cuma yang mudah gitu, yang perlu diaplikasikan atau yang sifatnya yang dikerjakan atau yang dihindarkan. Silakan Ibu membacanya dulu. Tabaraka Ya, fi'il tabaraka. madhi Fi'il madi ini ya. bentuk yang Terus pertama. untuk pertama ya. Apalagi yang Ibu komentari? Fi'il madi itu apa yang teringat? Mabniun ala fathin. Iya, dia baris di atas. Apalagi kalau tabaraka ini apa yang tergambar oleh Ibu fi'il madi? Fi'il madi itu biasanya teringat orang kan barisnya baris di atas atau yang paling banyak itu kan 3 huruf. 3 huruf. Ini bagaimana kira-kira? Sudah dapat tambahan huruf ta di awal. Ditambah ta, apalagi? Barakah ba yang keduanya dapat tambahan alif, Pak. Jadi ya tambah. Jadi kalau yang aslinya berapa huruf ini? Baraka Ya, tiga baraka. huruf. Baraka ya. Sering disebutkan orang barakallah kan gitu ya? Ya. Barakallah. Barakallahu. Barakallah, Bu. Barakallahu. Ya. Baru ditambah ta dengan alif ya. Nah, kalau penimbang-penimbangnya ini kan ada pakai bab-bab namanya. Penimbangnya kemana kira-kira? Tafa'ala. Ya, tafa'ala. Terus, jadi ini fi'il madi, tapi dia sudah mendapat tambahan. Mendapat tambahan. Jadi faidah-faidah tambahan itu ada pula. Kita mau sebenarnya sekarang baru teringat kadang-kadang waktu saya di pesantren dulu, itu kan kajiannya kalau fi'il madi, tambah sehuruf, bina ini, bina itu. Itu namanya kan kajian ilmu saraf. Ya, itu yang ilmu saraf ya. Sarfun itu arti yang diputar-putarkan. Maksudnya bentuk ini. Itu ilmu saraf ya. Jadi kajian ilmu saraf itu kalau yang paling bawah itu kan yang itulah matan bina, yang kecil atau wadih-wadih yang baru nanti kailani, di atasnya lagi macam itu, terus lagi itu sampai sehalus-halusnya. Tapi yang teringat saya, kalau saya di pesantren dulu hanya sampai kailani aja. Kailani namanya. Kailani ya mungkin tuh orang penulisnya itu Kailani. Nanti bisa dicari kitab-kitab yang untuk pembahasan ini. Misalnya kalau Baraka kan telah memberi berkat terjemahnya.
Kalau dipakai tabaraka, bagaimana pula terjemahannya? Baik, ini fi'il madi, kemudian dapat tambahan. Sekarang kita agak tenang sedikit. Bagaimana tanggapan boleh menambah, boleh bertanya oleh peserta lain? Nah, ini agak diperhalus lagi. Bagaimana Pak? Ini tapi jangan boleh menguji-nguji teman juga, tapi dengan baik. Ada yang mau ditanya? Kata Ibu Eti, ini fi'il madi sudah mendapat tambahan, bertambah ta, bertambah alif. Ini timbangannya atau wazan apanya namanya tafa'ala. Mungkin dari tafa'ul ya, tafa'ala. Dan fa'ilnya belum ditanya. Cuma ini fi'il madi dapat tambahan. Kalau tidak ada pertanyaan, Iya nanti Pak, kan tanya satu Pak. ya. Kalau barokah artinya telah memberi berkah. Iya. Kalau tambah ta itu berubah artinya Pak? Iya, tambah ta Jadi, dan tambah alif. Kan dua ini tambahannya. Dua tambahannya ini. oh, ada dua alif ya, ta dan alif. Iya, ta dan alif itu. Aslinya kan baraka. Oh, barokah ya, 3 huruf aslinya gitu ya Pak. Iya. Barokah. Hmm. Jadi artinya jadi apa jadinya Pak? Barokah? Iya, itu makanya kalau misalnya kalau ba'ada gitu. Nah, kalau ba'ada kan jauh. Tapi Ya. kalau nanti taba'ada terus pakai saling dia tuh, saling berjauhan. Ya. Itu makanya ada maksudnya faedah bina, faedah bangunannya begitu ditambah alif sampai ditambah ta dengan alif itu. Maka ini kalau terjemahnya Ibu lihat apa terjemahnya dibuat penerjemah. Kalau Maha terjemah suci. artinya maha suci Pak. Nah, Maha itu. suci. Kenapa pergi maha suci? Makanya nggak tahu. Jadi Seolah kalau tidak fi'il ya Pak. ya seolah nggak subhanallah pula perginya kan. Iya, Ya. subhanallah. Nah, ini saya belum kesempatan melihat yang saya perlihatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, lisanul Arab itu. Jadi kalau dilihat kamus nanti, itu lemahnya kalau kamus. Tapi kalau dilihat nanti lisanul Arab, baru lebih agak terarah. Kalau lisanul Arab itu saya komentari sedikit ya kan itu 9 jilid. 9 Oh, jilid. 9 jilid yang Bapak posting di Malang. Jadi 9 jilid sudah dibeli oleh admin itu, dikirim sudah sampai di Padang. Tambahan. Jadi untuk dipakai Admin di udah Masjid beli. Raya. Udah dibelikan admin, Pak. Udah. Itu sudah di rumah itu. Kalau melihatnya beda seperti itu kan ditulis oleh Abu Manzur. Misalnya kalau jilid 1 itu bersangkut dengan huruf alif dengan sa. Kalau jilid 2 sisanya sa dengan ha. Kalau jilid 3 sisanya ha dengan zal. Jilid 4 sisa zal sampai sin. Jilid 5 dari sisa sin sampai sod. Baru jilid 6 dot sampai ain. Jilid 7 dari sisa ain sampai qaf. Sampai qa ya, qaf. Jadi jilid 8 qaf sampai nun. Jilid 9 sisa nun sampai ya gitu. Jadi nanti yang menyangkut dengan itu ini terutama bagaimana ungkapan Arab, apa maksudnya dalam Al-Quran mungkin ada ya. Saya belum melihatnya itu, makanya orang kalau mau melihat Al-Quran ini baiknya biarpun hadis, apa sebenarnya maksud daripada ungkapan orang Arab gitu. Jadi itu makanya saya belum ada kesempatan melihat tabarak ini.
Itu caranya. Ada 9 jilid kan sudah ada saya kirim di Zoom ya. Iya, Pak. Nah, itu bukan buku di Masjid Raya itu, tapi sudah di Di rumah. rumah. Oh ya, sudah di rumah. Untuk Masjid Raya. Bukan. Masjid Raya itu baru saya tawarkan waktu kemarin. Saya bawa peragaan, itu yang saya kirim peragaan pakai kartun. Itu maka saya bilang kepada Bapak Ibu mengajari anak itu kasih kartun. Kartun-kartun aja. Jadi ini saya tawarkan, tapi nanti hari Rabu lah mungkin. Jadi mereka mengatakan, kami kumpulkan dulu Pak, rupanya sudah kumpulkannya. Sudah 40 ini, kalau bertambah terus Pak, biarlah bertambah, nanti kan bisa dibagi-bagi. Ini nampaknya kalau orang sudah bisa membaca itu kan ingin dia, apa sih sebenarnya, jadi kata ketua kelasnya, ya nanti mungkin ketua kelas langsung itu. Kita bukan untuk belajar bahasa Arab untuk bercakap-cakap pergi tenaga kerja, ada yang dari apa itu Departemen Tenaga Kerja, tapi untuk mengerti susunan Al-Quran. Nah, jadi semuanya mungkin orang itu ikut, termasuk teman saya Samsuar itu sebenarnya sama saya sepasantren itu ikut juga dia. Ya, jadi begitu ini jadi tabaraka ya, tabaraka. Kalau barakah kan memang payah menerjemahkannya ini. Kalau barakah telah memberi berkat, yang berkat itu apa ya? Nah, itulah lihat pula tafsir. Jadi nanti ini berhubungan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita gunakan untuk lebih mentaati. Jadi Allah pun sangat reda kepada kita. Jadi itu maka dibuat bagaimana itu, kenapa lari ke Maha Suci, nggak tahu lah. Terjemahnya Maha Suci, Ibu Eti atau Ibu Bapak Iya, lain. iya, Maha Pak. Suci, Pak. Oh, ya. Dia fi'il madi. Kalau subhanallah apa pula? Kalau Ya, subhanallah. subhanallah, Maha Suci. Maha Suci juga. Ya. Subhana tuh master apa? Master apa? Subhana. Iya. Nah, sama nanti itu. Jadi yang jelas tabaraka ini berarti kalau Maha Suci sebenarnya nggak bisa kita pikirkan lagi, hampir sama seperti subhanallazi asra, peringatan Isra Mi'raj yang sekarang, yang baru, atau sekarang pun masih ada orang memperingati Isra Mi'raj. Sebenarnya Isra Mi'raj itu kan untuk menguatkan keimanan bahwa begitu diperlihatkan menyangkut dengan alam, menyangkut dengan non-fisik, nggak bisa. Maka sebaiknya saja kita sudah makin tambah keimanan, makin taat, makin baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berumat, begitu sebenarnya. Ya. Iya, Pak. Baik, sekarang Ibu Eti lanjutkan. Kalau ini fi'il madi, ini kan apakah memang ada bertemu pula tabaraka, tabaraka, tabaraku gitu. Coba menurut paham Ibu Eti bagaimana? Tabaraka. Tabaraka. Ya, ada. Memang ada itu di dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab. Tabaraka, tabaraka, tabaraku gitu. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang lain ada nggak menemukan itu? Nggak ada, Pak. Belum ketemu, Pak. Nggak ada ya? Ya, nggak ada, Pak. Itu makanya dikatakan berbentuk fi'il madi pun kita masih cari-cari apa ini. Tapi enggak disebut fi'il madi, mirip fi'il madi juga. Nanti coba pas'alu ahla zikri. Ini tugas Pak Ben. Barokah ada di dalam kamus, Pak. Iya. Barokah ada dalam kamus. Dalam kamus ada barokah. Enggak yang maksudnya baraka, baraka, baraku, barakat gitu. Ada enggak? Pernah bertemu dalam bacaan? Nggak ada, Pak. Barokah. Ya misalnya kan kalau kola, kolu ada. Nasara, nasaru ada. Kalau baraka, baraku ada enggak? Tapi ada di dalam kamus yang fi'il madinya ini, fi'il mudhari'nya ini. Iya. Kalau barakna ada ya?
Barokna ada Pak. Baru Pak sama Pak Tommy apa itu? Subhanallazi Subhanallah. asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi Barakna. Allah. Barokna. ada barakna. Mm-mm. Jadi bagaimana Ada. tuntasannya? Iya. Ya, untuk sementara ya kita ambil aja seperti fi'il madi, pakai sepertilah ya. Seperti Pak. Iya Pak. Kalau Ada ini bentuk huruf F. fi'il madi tentu ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya Ibu Eti? Di belakang al-muku Pak. Hah? Al-muku. Al-mulku ya. Ya Pak. Kalau coba pikir-pikirkan, kalau al-lazi bagaimana? Isim mausul badal Pak. Badal. Badal dari al-muku. Badal dari ini isim mausul. Ya. Ya al-lazi. Nah, bentuknya bentuk isim. Isim apa? Isim mausul. Mausul. Itu menghubungkan anak kalimat sama induk kalimat. Ada silat, ada nah sekarang kalau al-lazi ini isim mausul, dia menjadi ganti ya, pengganti. Badal Pak, badal Pak. Ya, badal itu kan pengganti. Ya. Yang gantinya siapa? Al-muku Pak. Al-muku. Al-mulku. Jadi kalau al-mulku jadi apa tadi? Fa'il. Kalau al-lazi berarti Isim kalau mausul badal. ya kan, kalau dia badal kan itu juga mengganti itu juga. Ya Pak. Jadi tabarakallazi biadihi al-mulku. Ya. Al-mulku Yang di jadi tangannya kekuasaan. Al-lazi biadihi, jadi al-lazi jadi apa gunanya? Al-lazi Tadi itu jadi biyadihi. fa'ilnya, Pak. Kata Pak Edi jadi fa'il. Al-lazi biadihi. Tabarakalladzi itu madi wa fa'ilnya wa jumlah ibtidaiyah. Mahal. Jumlahnya Al-lazi biyadihi. fa'ilnya mana fa'ilnya? Al-lazi biyadihi Pak. Jumlah alladzi biyadihi itu, Pak. Ya, al-lazi biadihi. Kalau al-mulku jadi apa dia? Fa'il juga. Jadi ada ya, Pak. Jadi mubtada juga. Itu kabar yang muqaddam. Kabar yang didahulukan. Dahulukan. Jadi kabarnya didahulukan. Jadi kalau apanya? Tadanya al-mulk. Jadi Mubtada. mubtadanya silah mausul. Jadi mubtadanya silah mausul gitu kan, Pak? Ya, jadi kalau mubtadanya al-mulku. Kabarnya Tabarakah. Alladzi biyadihi. Jadi satu potongan itu kan tabarakalladzi biyadihi mulk. Itu satu potong, Pak. Sekarang coba kalau biadi kemana masuknya ini biadi? Biyadihi al-lazi Jadi Pak. itu kabar muqaddam, Pak. Jadi kabar muqaddam. Jadi kalau mubtadanya al-mulku ya. Iya, Pak. Iya Pak. Al-mulku. Jadi al-mulku biadihi gitu ya. Mulku dia. Begitu aslinya itu ya. Iya Pak. Ini sebenarnya kalau mendahulukan jadi kalau al-lazi ini jadi apa? Alladzi jadi fa'ilnya itu alladzi. Iya. Al-lazi. Terus ganti dari al-mulku biyadihi. mulku. Kan begitu. Kalau mau dilihat aslinya kan al-lazi al-mulku biyadihi kan gitu. Ya. Tetapi jadi al-lazi itu jadi apa? Oleh tabarak. Kalau al-lazi itu biyadihil mulku itu bukan sebagai maf'ul dia, Pak. Kenapa jadi maf'ul pula dia? Kalau tabarokahnya itu kan sudah ada fi'il madi, fa'ilnya huwa tersembunyi, bukan itu Pak?
Ya kenapa huwa kan? Kalau nggak ada si allazi, boleh nggak allazi jadi fa'il? Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Berarti memang dialah jadi fa'il itu. Fa'il ya. Kenapa jadi maf'ul dia? Kallazi. Telah memberi Iya, berkat atas maha suci si allazi gitu. semuanya. Ya si allazi. Baru di sini disebutkan biadihi kan bi huruf apa Jadi itu? Al-Lazi biadi itu enggak satu paket Satu tuh, Pak. semua. Oh, enggak satu paket itu. Kalau semuanya Allazi, sampai Allazi biadihil mulku bukan itu satu paket. ya, kalau melihat tulis-tulisan ya, cuma kenapa jar majrur sekali di depannya? Allazi biadihi. Ini sebenarnya maka didahulukan dia supaya dia saja yang punya al-mulku itu. Kalau dikasih dia di biadihi di belakang, berarti ada juga nanti lemah. Ini kan kajian apa lagi? Kekajian ma'ani lagi nih. Kalau sebenarnya dia kan allazi al-mulku biadihi. Yang mana kekuasaan itu di tangannya, itu lemah bahasanya. Tapi allazi biadihi, yang mana hanya di tangannya lah kekuasaan. Tangan orang lain nggak ada gitu. Jadi ya kata Pak Edi tadi kan berarti biadihi itu dia jar majrur ada mudhafun ilaih itu menjadi khabar sebenarnya. Yang pokok kalimatnya adalah Al-mulk. Al-mulk. Antara allazi dengan al-mulku itu yang bisa sama-sama badal dia. Si allazi itu mengganti al-mulku gitu. Kan berarti sama-sama fa'il itu. Ya, Pak. Gitu. Paham ya? Paham, Pak. Ya, Pak. Allazi. Allazi. Ya, biadihi itu di huruf apa bi? Di huruf jar. Jar. Yang dijarkannya sampai mana? Yadi. Kalau hi Mudhaf ilaih. Mudah ilaih. Kenapa dia didahulukan? Itu maksudnya. Kalau dibuat nanti allazi al-mulku biadihi yang mana kekuasaan di tangannya. Kan berarti lemah. Jadi bisa pula nanti yang mana kekuasaan di tangan orang lain. Jadi coba kalau Ibu terjemahkan Ibu Sabrina, coba sampai al-mulku itu. Ini Pak. Di sini maha berkah artinya di sini Pak. Ya, oke. Maha berkah zat yang menguasai segala kerajaan. Itu sudah bebas sekali tuh. Yang menguasainya itu maksudnya itu makanya didahulukannya biadi itu. Coba terjemah lain ada enggak? Ibu Eti ada terjemah itu. Di sini hampir sama Pak. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Kerajaan. Orang penerjemah kan takut pula dia tiru terjemah lain itu dia daripada lah menyimpang nanti terjemahnya. Ibu Didi ada enggak terjemahnya? Itu Pak, masalah tabarakallazi maha suci Allah berarti kan fa'ilnya Allah tuh Pak. Iya, tapi si allazi itu. Allazi padanya. Iya, si allazi itu yang dibikinnya Allah. Cuma di sini sudah diterangkan masalah yang menguasai kekuasaan, yang hanya di tangannya kekuasaan, yang hanya di tangannya dalam kekuasaan kan Allah. Ya, itu badan dari dari Allah. Sama itu. seperti yang kaji Pak Tommy, Maha Suci si Allazi yang memperjalankan. Kan sama sebenarnya subhanallah itu. Cuma itu diuraikan berbentuk anak kalimat. Jadi Maha Suci atau ini pun begitu juga Maha Berkah. Bagaimana tadi Bu Sabrina terjemahan Bu Estu? Maha berkah zat yang menguasai segala kerajaan. Ya. Kalau zat itu diartikannya Allazi. Iya Pak, zat. Ya, jadi Maha Berkah zat berarti Allazi itu. Sudah terus apa lagi?
Yang menguasai segala yang keadaan. menguasai itu biadihi, di tangannya. Iya. Iya. Gitu. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kalau menurut bahasa si allazi itu sebenarnya dia menjadi fa'il dari tabarak, tapi maka nggak diartikan orang fi'il begini. Kalau fi'il kan berarti sifatnya dia menyangkut dengan waktu. Ya. Paham? Paham. Ya, Pak. Ya, kalau Telah, sedang. ya. Jadi itu makanya ini jadi kalau telah memberi berkah, jadi waktu dulu beri berkah, sekarang enggak jadinya. Iya. Jadi itu maka dibikinnya berbentuk kata benda. Jadi ini makanya tabaraka ini kalau dikatakan fi'il madi enggak juga. Tapi kalau hindar dari fi'il madi, lalu apa pula? Jadi itu ada namanya itu. Itu makanya apakah bentuk isim fi'il atau bagaimana ya? Kita pun belum melihat ya. Tabarak. Paham maksudnya? Kalau fi'il fa'il berarti penekanannya ada masa, ada waktu. Ya, Pak. Sedangkan kekuasaan Allah enggak terbatas. Sampai sekarang di tangannya terus. terbatas. Gitu. Itu makanya diterjemahkan maha memberi berkah dibikinnya. Kalau diterjemahkan pula nanti telah memberi berkat, sudah itu berikutnya nggak ada berkat lagi. Iya. Kan memang di tangannya atau dalam kekuasaannya. Biadihi kan sebenarnya ini kan di sebagian orang tetap diterjemahkannya di tangannya gitu. Lalu untuk menghindarkan itu, tangan itu apakah pakai seperti tangan manusia? Jadi jangan disamakan. Itu yang dipakai laisa kamisli syai'. Iyalah makan satu. Keluar. Ya biadihi gitu. Cuma yang perlu ini jadi itu dari tadi Bu Eti. Jadi allazi dia isim mausul, tapi dia sebenarnya dikatakan fa'il, ya ialah fa'il. Terus kalau al-mulku ya sebenarnya mubtada, berarti sama duduknya. Ataupun dibuat al-mulku itu sifat dari allazi bisa juga. Jadi telah berberkat yang berkuasa. Yang kekuasaan kan itu sama-sama alif lam. Allazi yang tentu nggak mungkin pula dua kali. Yang berkuasa hanya di tangannya. Jadi itu maka biadihi ini didahulukan. Ini. Biadihi ini ya didahulukan dia. Biadihi. Jadi hanya di tangannya lah kekuasaan. Coba kita renung-renungkan. Ini kalau soal apa lagi Bu Eti? Soal al-mulku itu bentuknya bentuk apa itu Bu Eti al-mulku? Isim, Pak. Iya, isim, tandanya ada ya. Ada enggak fiilnya ini? Malaka, Pak. Malaka, menguasai ya, malik. Kalau isim fa'ilnya malik, mulku, malakut, banyak itu apa ya. Coba kita renung-renungi dulu, kita dalam-dalam. Yang maksud kekuasaan apa itu? Gitu. Itu maksudnya. Maksud kekuasaan apa itu, Ibu Eti? Apa beda kekuasaan kita dengan kekuasaan Allah? Kekuasaan Allah tidak terbatas. Kekuasaan kita 5. Apa buktinya coba? Ya dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa menggantikan kekuasaan Allah. Apa tandanya Allah berkuasa coba? Sampai ke situ. Tandanya Allah berkuasa, kita tidak ingin tua, tetap juga tua. Kita tidak ingin sakit, tetap juga sakit. Enggak ingin mati ya, ada juga.
tapi mati juga. Itu tanda kekuasaannya itu. Itu. Sudah itu makanya didahulukan biadihi. Jadi Maha Suci itu maka dari orang mungkin Maha Suci yang hanya di tangannya saja, hanya dia sendiri yang memiliki kekuasaan. Maka lanjut Ibu Eti belakang lanjutnya itu sebenarnya mau saling menguatkan nih. Terus apa lagi? Yang diatapkan siapa? Yang diatapkan mana ini? Huwa ini diatapkan bentuknya lagi coba. Bentuk huwa bentuk apa? Damir. Damir ya. Kalau ini damirnya, ini sepengetahuan kalau teman-temannya yang berapa macam itu, berapa buah damir yang seperti ini, ya. 14. Huwa, hum, huwa, huma, hum. Hia untuk perempuan. Huwa sendiri. Hum, huwa, huma, hum. Hia, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Antuma, antunna. Ana, nahnu. Ya. Jadi ini anti, antuma, antunna. Ya, betul. Ini kalau huwa, mahum. Berarti kalau huwa seperti ini kan tahu kita damir. Cuma ini kan ada wow di depannya. Jadi ini damir ini mau disambungkan kemana lagi? Ke alazi. Alazi. Ya, ke benda sama benda ya. Benda sama benda. Jadi seolah-olah kalau andai kata tidak ada wawunya ini bagaimana bacanya Bu Eti dulu coba. Tabaraka allazi biadil mulku, tabaraka huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka allazi biadil mulku. Tabaraka huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu kalau enggak ada. Jadi diulang hanya. Nah, kalau huwa seperti ini ada yang saya lihat, yang saya cari-cari bahannya tapi belum ada orang jawab. Kenapa tidak pakai anta kita ya? Aturannya kan begini. Tabarakallazi biyadihil mulk wa anta ala kulli syai'in qadir. Tapi dipakai huwa. Aturannya kan yang pasnya itu. Ini dikasih di sini huwa. Atau begini. Tabarakallazi biyadihil mulk wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau sudah Allah sama dengan huwa itu. Tapi yang kalau misalnya dikasih anta kan lebih dekat dengan kita. Ini enggak. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa. Dia. Jabatannya dia apa ini Bu Eti? Huwa mubtada. Iya, jadi mubtada juga. Mubtada ya. Mana kabar? Ala kulli syai'in. Awas. Jadi qadirun jadi apa? Qadirun Pak. Qadirun Pak. Ya. Qadirun khabar dari huwa ya. Jadi sama juga cerita di atas ini. Kan bisa saja huwa qadirun ala kulli syai', lemah dia. Itu maka orang sastra orang Arab heran-heran dia kepada Nabi Muhammad. Kok bisa begini ya? Bagaimana ungkapan Nabi Muhammad ini? Sebenarnya orang itu sudah percaya. Ini pasti tidak Nabi Muhammad yang mengarang-arangnya. Kan sama seperti biadihi itu. Didahulukan ala kulli syai'in. Aturannya kan bisa begini aja. Wa huwa qadirun ala kulli.
Bisa nggak? Ya, Bisa Pak. Kan nggak Tapi salah. tidak kuat Pak. Ya, berarti tidak kuat ya. Wahwa qadirun Qadirun ala ala kulli syai'in. syai'in. Tapi nggak kuat jadinya. Dan dia sangat berkuasa atas segala sesuatu. Berarti lemah. Nanti ada pula yang lain. Ini enggak, untuk menegaskan yang di atas itu sama jadi duduknya, dan dia atas segala sesuatu. Enggak ada sisa, habis. Dan dianya si allazi biyadihil mulk. Kan gitu. Ala kulli syai'in. Qadirun. Berarti dia kalau ala kulli syai'in qadirun kan menerangkan dari gua. Jadi ala itu mudah. Kalau ala apa tuh huruf? Huruf jar. Yang dijarkannya Kulli. Kalau syai'in Ikut kulli Pak. kulli syai'in. Kulli syai'in. Mudah pilih Pak dari kulli. Biasanya kalau menurut kita lihat, kalau mudhafun ilaih itu kan pakai alif lam. Ini nggak ada alif lamnya. Itu juga jadi bahan kajian tuh. Jadi ala kulli syai'in berarti seluruhnya, nggak ditentu-tentukan lagi. Itu bedanya. Kalau dikasih alif lam asyai', ya berarti kan ala kulli syai'in berarti tertentu. Ini enggak. Jadi seluruhnya, semuanya. Jadi wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Untuk berarti sama duduknya itu, makanya tabarakallazi biyadihil mulk. Itu makanya disuruh oleh Rasulullah kalau mau tidur dibaca ini, kan sama juga. Kita kan mau memejamkan mata, nggak tahu entah bangun besok atau enggak. Pagi-pagi. Jadi kita sudah mengakui bahwa yang tidak ada mengatasi kekuasaannya Allah. Pokoknya atas segala sesuatunya. Jadi kita sudah bulat-bulat menyerah. Kan disuruh oleh Rasulullah baca mau tidur ya? Iya Pak. Jadi ini surah Mulk ini sebelum tidur atau enggak terserah waktunya Pak? Boleh. Ya. Nah, maksudnya kan bisa kita pelajari kenapa mau tidur yang ditekankannya. karena khawatir tidak bangun. Gitu aja. Sebenarnya mengaji ini, itu makanya saya sebutkan, sangat cerdasnya kita memahami. Tapi Rasulullah ada dong ngecek itu. Ya tentu Rasulullah ngecek mudah itu. Sekadar itu, nanti pengembangannya asal jangan terlalu salah. Cobalah, kenapa banyak berdoa-doa mau tidur? Enggak. Mau bekerja ya juga, tapi mau tidur kenapa? Ada jaminan kita. Karena kita belum tentu besok akan Ya. Karena kalau bangun. sudah tidur itu, semua organ-organ lemah itu. Begitu terpejam mata, semuanya lemah. Kecuali ada katanya menurut hasil penelitian yang masih ada yang apa? Telinga Pak. Telinga. Makanya anak-anak itu dikamatkan telinga anak pernah Enggak, tidur. maksudnya itu yang mungkin yang sensitif pertama sekali. Enggak yang masih tersisa. Kalau nggak salah saya yang masih tersisa itu mungkin apa ya, entah batang otak entah apa lagi, nggak tahu lah, coba lihat nanti. Kalau semuanya sudah lemah. Telinga pendengaran yang terakhir Pak. Enggak, maksudnya kalau pendengar itu kan yang sensitifnya, yang maksudnya cepat itu, makanya dia yang sangat berhubungan dengan ruh lah. Makanya kalau badan ini apalah ini berhubungan dengan tanah semua ini. Coba kan itu makanya iza zulzilatil ardu itu kata Ustadz apa itu Pak Muhammad Yahya ya. Cobalah ikuti nanti itu. Semuanya ini kita kan berkaitan dengan bumi saja ini. Kalau yang fisik ya, yang fisik.
Nah, jadi itu dia. Jadi kabarnya mana tadi Ibu Eti? Dirun. Qadirun. Ya, qadirun. Kalau seperti ini, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Yang kedua ismiyah, Pak. Nah, jadi itu yang saya sebut. Apa bedanya jumlah ismiyah sama jumlah Iya. fi'liyah? Kalau jumlah fi'liyah, apa maksudnya? Ada batas waktu. Ya, berarti dia menentukan penekanan waktu. Kalau dia jumlah ismiyah, Dari dulu sampai sekarang. ia melekat. Ya, melekat. Itu makanya kalau manusia berkuasa, ada batasnya. Ya. Kalau Allah berkuasa. Satu ayat ini aja kita dalami begitu, lihat semuanya. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dari mana taunya? Cobalah baca surat Al-Mulk satu aja. Pertama, ini ya, coba sekarang kan sudah ala huruf jar yang dijarkan kulli. Kalau enggak ada kulli ini, kullin ini dibaca ini. Lalu karena disandarkan pula kepada Sayin pun umum pula. Jadi ini saya kuningkan juga ini ya. Ini. Berarti kan sama juga ini dengan biadihin. Ya, Pak. Kalau ini kan allazi al-mulku biadihi. Kalau di sini wahwa qadirun ala kulli syai'in qadir. Nah, sekarang ditekankan hanya di tangannya, atas segala sesuatu. Qadir. Jadi qadir atas segala sesuatu. Kalau kekuasaan hanya di tangannya. Makin nampak. Kalau dilihat kepada diri kita, makin apa yang nampak? Coba siapa bisa jawab? Apa yang nampak jadinya setelah nampak ayat ini dibaca-baca? Makin tidak berat. Bukan lemah, tidak ada kekuasaan. Tidak ada kekuasaan, tidak ada. Ya pokoknya tidak ada posisi. Itu makanya dibaca ini tadi enggak waktu tidur saja, tapi dianjurkan supaya dibaca mau tidur. Terus kalau yang siang-siang hari pun boleh juga dibaca. Nah itu dia ya. Jadi kalau qadirun, tapi ada juga saya dengar qadirun itu katanya enggak sigat mubalaghah ya, tapi mungkin beda-beda paham ya aliran. Kalau saya kalau pakai ya itu sangat itu. Sangat, Pak ya. Ya, sangat. Mubalaghah. Nah, jadi di sini ada enggak disebutkan apa? Silakan Ibu Eti sedikit lagi. Kenapa tidak disebutkan di sini Allah? Di sini udah ada huwa, Pak. Iya, tapi huwa juga disebutkan. Huwa pun di sini enggak balik ke Allah sebenarnya. Baliknya itu ke Allazi itu. Siapa dapat? Ayo, mulai. Begini kalau mulai mengkaji bukan untuk ragu. Kenapa enggak disebut di sini Allah? Ini yang disebutkan yang sangat menonjol apanya ini coba? Qadirun, Pak. Kekuasaan. Ya, kekuasaan. Sudah hampir bisa dijawab tuh. Kenapa enggak disebut di sini Allah? Kekuasaan. Melalui malaikatnya, Pak. Saja melalui malaikat-malaikatnya. Iya, ini sini tidak ada hubungan sama malaikat kok. Kenapa di sini ayat yang satu ini kok tidak menjelaskan, misalnya kan tabarakallah allazi biadi atau biadihi wa huwa disebutkan Allah. Jadi
ada disebutkan Allah kadang-kadang, ada disebutkan tidak. Sudah ada pernah tanya ke guru-guru itu. Belum, Pak. Nah, biasanya kalau disebutkan tidak disebutkan Allah, tapi disebutkan tentang kekuasaannya atau disebutkan tentang kegaibannya, bagaimana itu bahasanya? Itu kan supaya lebih mudah dipahami, Guru. Untuk mudah dipahami ya. Jadi kalau yang ini bagaimana? Kalau yang satu ayat ini, bagaimana Pak Edi? Yang satu ayat ini, kok tidak disebutkan Allah, yang disebutkan hanya keterangan tentang Allah. Karena, nah, pasti nggak kena marah kita. Karena manusia, coba. Karena Saya kasih kepalanya. Karena manusia Tidak ada punya kekuasaan, Pak. Jadi hanya Allah. enggak, maksudnya Pak, kenapa ini disebutkan Allah, enggak pakai Allah di sini? Karena manusia Sah biasanya mengenal Allah. Manusia ciptaan Allah. sedikit lagi muter-muter. Ayo, siapa dapat? Kalau di sini sudah menyatakan dia bermaha kuasa, berarti manusia lemah. Iya, itu sedikit-sedikit lagi, Pak Muhammad Hasan, sedikit lagi. Kenapa ini disebutkan Allah, tidak Allah disebutnya, cuma disebutkan masalah kekuasaan, ada segala sesuatu. Kenapa begitu? Karena manusia, Ciptakan Allah. yang dalam fakta coba lihat manusia, bagaimana perasaan kita masing-masing. Biasanya ada yang muncul apa itu? Terhadap alam ini, Pak. Hah? Manusia tidak memiliki kekuasaan. ya tidak Terbatas berkuasa. kekuasaannya, Pak. Sedikit Manusia lagi ya. tidak Jadi berkuasa. jawabnya begini. Karena manusia itu agak suka menonjolkan Menunjukkan diri. Menunjukkan ya kekuasaan dia. Cobalah, kan itu kita pakai itu. Walaupun nggak ada pakai jabatan, kan ada rasa kekuasaan kita ya. Karena aku. Nafsu. Nah, karena manusia itu agak kebiasaannya suka menonjolkan kekuasaan. Kekuasaan. Orang sufi belumlah salat kalau masih ada aku. Enggak, kalau soal akunya, pokoknya ada perasaannya tetap. Cobalah, rasa keakuan kita, kepemilikan kita itu, rasa kepemilikan kita itu tetap menonjol. Jadi kalau sudah dibaca seperti ini, oh, berarti kita memang ada kekuasaan, tapi di mana? Kita di belakang atau gitu jawab. Tapi cobalah lihat tafsir. Orang belum sampai diurainya ke situ, bukan saya sudah pandai sekali, enggak. Tapi kalau dibaca nanti hadis, dibaca ayat, nampak itu tentang diri manusia. Jadi kajiannya sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia ada menonjol masalah Akuan. kekuasaan. Ya, itu makanya dibuat Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini satu lagi jawab yang mau dijawab lagi. Kenapa tidak pakai anta di sini? Tapi kalau dijawab nanti memang sudah begitu, Pak. Jangan dirubah-rubah lagi ya. Itulah tutup. Saya kaji. Coba Pak Bet, Pak Edi, semuanya lah, Pak Muhammad Hasan. Coba. Kenapa tidak pakai anta di sini? Kan bagus saja. Tabarakallazi biyadihil mulk wa anta ala kulli syai'in qadir. Kalau yang lain-lain kan ada anta-anta itu.
Atau misalnya domir ya. Domir itu kan ada yang pakai nama. Ya. Kalau domir pakai nama, ada pula domir. Domir Mufassir. itu kan kata ganti orang itu kan terbagi 3. Atau bahasa Inggris kan gitu juga Ibu Sabrina. Iya. Orang kedua, Apa namanya kalau pertama pembagiannya itu kata ganti. Orang kedua. Orang kedua langsung orang kedua Pak Baik. orang pertama ana. Kalau Orang pertama. Orang pertama itu siapa? ana. Orang yang bicara. Iya, siapa lagi? Bicara. Ana. Satu orang, 2 orang. Ada yang bersama, ada yang seorang. Apa itu? Apa itu damirnya? Nahnu. Itu dia. Itu orang pertama namanya. Iya, orang pertama. Ya, kan orang pertama itu. Ya, kalau orang kedua? Kamu, anta. Dia. Ahia, huwa? Bukan? Huwa, dia. Oh, tidak. Itu orang ketiga itu. Anta. Orang ketiga. Antuma, antum. Orang kedua anta. Ya. Antum. Anti, antuma, antuna. Ya. 6 ya kalau bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa Inggris berapa? Kalau bahasa Inggris Dua. Orang kedua bahasa Inggris ya bahasa bahasa You. Inggris. Iya, udah lupa pikirannya ke bahasa Arab, Pak. You saja ya. Nah, Ya, kamu, you. Ya, you itu You, cuma bisa You tunggal, you jamak. ya, tulisannya sama aja ya. Sama, Pak. Nah, dipersingkat orang daripada panjang. Iya. Kalau Arab tidak detail dia. Ada 6 ya. 6. 6. Orang kedua. Orang kedua. Orang Ada ketiga. 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, orang ketiga berapa? 6 juga. 6 juga, Pak. 6 juga. Iya. Kalau bahasa apa? Bahasa Inggris? Tiga. Her, Mereka. He, she, it. them. Berapa ya tuh? 3 ya? Ya, masuk. Jadi sebenarnya itu untuk mengulang-ulang kaji Bu Sabrina itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa Allah menggunakan orang ketiga di sini? Wah, orang ketiga ya. Karena kekuasaan itu biasanya melalui malaikatnya ya, Guru. Oh, enggak ada hubungannya. Jadi kalau kita mengatakan begini berdoa, misalnya kan begini kita berdoakan, Anta, Allahumma Anta, itu kan. Terus astaghfiruka. Ada satu lagi, astaghfiruhu atau astaghfirullah. Mana yang lebih dekat astaghfirullah dengan astaghfiruka? Astaghfiruka, Pak. Yang dekat. Itulah yang sebenarnya kalau bagi Allah sama saja itu, nggak ada dekat, nggak ada jauh. Dia tidak dimakan tempat. Ya, jadi kalau kita pakai anta seperti di sini wa anta ala kulli syai'in qadir, kan seolah-olah kita berhadapan, kita orang kedua, berarti dia orang ketiga. Tapi kalau di sini enggak, kalau dia orang ketiga, jadi inilah yang saya lihat, saya tanya-tanya juga, memang begitu. Kadang-kadang saya sebenarnya begini ya, mungkin supaya jangan kita kena marah juga. Kalau dia pakai misalnya astagfirullah dengan astaghfiruka kan pakai dhamir itu engkau, atau fi'il amar dipakai kan sama itu, atau fa'ilnya anta gitu juga. Jadi kalau anta, jadi kalau dia kita menyebutkan, kalau anta kan berarti kita yang berhadapan langsung. Kalau disebutkan dia, berarti mengajari untuk seluruh, kan berarti
mengajarkan untuk di luar diri kita atau anggota-anggota tubuh kita. Bisa dipahami itu. Bisa lebih luas cakupannya gitu ya Pak. Nah, jadi kalau anta kan berarti yang sebenarnya kita yang menghadap. Ya. Tapi kalau dikatakan dia, berarti kita mengajarkan Yang kepada lain. orang lain dan termasuk anggota tubuh badan kita yang semuanya. Jadi seolah-olah kita mengatakan dianya yang sangat berkuasa hanya di tangannya itu, tahu enggak Anda? Dia yang sangat berkuasa itu tahu enggak Anda? Jadi ke orang lain ya, ke orang diri kita. Jadi untuk lebih mendalamkan, kalau kita fokuskan engkau aja. Jadi itu kenapa kadang-kadang, ini kan dua jadi pelajaran kita nih. Kenapa dalam ayat itu tidak jelaskan Allah? Yang kedua, kenapa kadang-kadang ayat itu menggunakan dhamir yang ketiga? Tapi kalau nanti ada orang mengatakan memang sudah gitu nggak boleh diganggu gugat lagi. Iya, kita kan bukan merubah. Hanya untuk lebih mendalaminya. Itu makanya tukang syair atau ahli-ahli sastra Arab akhirnya sebenarnya secara batin orang tuh sebagian menerima Muhammad, tapi ada karena permainan setan, sehingga ini yang saya sebut tadi, kekuasaannya itu, arogannya ada. Orang semuanya mengakui bahwa yang ada yang maha kuasa, tapi tidak terrealisasi di dalam hidupnya. Nah, coba diulang lagi Ibu Eti supaya dapat. Tabaraka bentuk apa untuk sementara? Silakan. Fi'il, tabaraka, fi'il madi. Ya. Terus? Allazi, fa'il. Terus? Biadihi, bi huruf jar, yadi majrur bi huruf jar, bi mudhafun ilaih. Fungsi kesemuanya itu? Kabar. Iya. Al-mulku? Al-mulku mubtada, Pak. Iya, berarti ini kabarnya ya. Iya. Hubungan al-lazi dengan al-mulku? Allazi badal, Pak. Iya. Berarti sebenarnya yang dibadalinya al-mulku itu, yang membadal al-lazi. Ataupun mungkin bisa dilihat nanti bisa menjadi sifat si al-lazi. Cuma karena al-lazi sudah pakai yang payah mengartikan orang. Tapi kalau si al-lazi yang berkuasa, kan si al-lazi yang berkuasa atau si al-lazi yang hanya dengan di tangannya saja kekuasaan. Itu makanya tabaraka ini sebenarnya saya pun nggak begitu mencari juga ini apa sebenarnya. Itu maka diartikan orang subhana itu. Kalau subhana apa dulu kajian kita? Subhana, masdar, Pak. Iya, kan maf'ul mutlak dia. Maf'ul mutlak. Iya, kan berarti dia benda kan? Ya, Pak. Gitu. Terus sedikit lagi Ibu. Wahwa uraiannya? Wow. Wahwa, huruf ataf. Wa mubtada. Ala kulli, ala jar, kulli majrur bi huruf jar, syai'in mudhaf ilaih. Ya, semuanya jadi apa? Mubtada, kabar, Pak. Tapi kabar kadirun. Kabar kadirun. Jadi apa semua dia ini? Ala kulli syai'in. Itu. Ya. Mungkin ya. Mungkin dia hanya untuk menerangkan huwa atau dipakai sifat. Mungkin dalam jumlah ada enggak sibhu jumlah atau sabah jumlah ini? Ya. Yang khabarnya sudah pasti qadirun.
Ya, kenapa qadirun nggak qadiran, nggak qadirin? Ya Pak, Kenapa? karena dia kamar. Ya, kabar. Ya, qadirun ya. Jadi sebenarnya ini duanya kalau menurut bahasa-bahasa sederhana kan wa huwa qadirun ala kulli syai'in qadir. Tabarakallazi al-mulku biyadihi. Tapi untuk penekanannya maka didahulukan biadihinya, maka didahulukan ala kulli syai'in Ala qadir. kulli syai'in. Apa pelajaran ditutup Bu? Apa pelajaran yang kita peroleh sini Bu Eti? Nanti bapak-bapak ibu lain tambah lagi atau yang bisa diambil? Apa? Yang ini kan Manusia itu terbatas kekuasaannya. Hanya kekuasaan itu milik Allah. Kita harus menyadari terus. Baik. Terus kekuasaan Bahwa itu adalah milik Allah. Milik Allah. Disadari terus dalam kampanye. Yang lain coba, yang lain apa dapat ambil pelajaran atau pedoman? Yang lain, enggak ibu-ibu, bapak-bapak yang lain? Pak Muhammad Hasan dari Aceh, ini sudah bergabung dengan bapak kita yang ulet ya, membimbing teman-teman. Mudah-mudahan di sini Pak Muhammad Hasan, ini baru terbangun orang di sini. Siapa yang mau belajar bahasa Al-Quran? Wow, mendaftar 40 orang Pak. Saya pun masih ragu melihatnya bagaimana nanti itu 40 bisa di. Pokoknya kalau kuliah kan biasa saja, pakai mic mau ya. Aduh, halo Pak Muhammad Hasan, apa pelajarannya? Ya, alhamdulillah Ustadz, kalau di sini ya kita masih terus seperti biasa. Enggak, maksud saya dari ayat ini Pak, apa pelajaran yang Bapak tambah lagi yang bisa kita ambil gitu. Baik. Jadi kalau kita lihat dari pengertian atau tafsir dari ayat 1 surah Al-Mulk ini, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu selalu harus tunduk kepada Yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah di sini. Iya. Jadi boleh juga berkuasa sikit-sikit, tapi tetap yang paling utama Allah yang berkuasa di atas kekuasaannya ya. Ya Pak. Ya, buktinya begini. Pak, kita sama-sama apakah kita berkuasakah terhadap diri kita? Ini yang jangan jauh-jauh dulu, yang diri kita. Berkuasanya terbatas. Ya, apa kuasanya sama diri kita? Misalnya kekuasaan dengan badan apa tuh? Membersihkannya. Kalau kekuasaan dengan badan kita apa? Disuruh bergerak dia. Paling kita hanya bisa memerintah badan kita ke sana kemari, ya bergerak seperti yang disampaikan tadi. Atau dicuci ya 3 kali sehari. Ya. Dicuci dengan sabun atau diurut-urut gitu kan. Nah, Sebenarnya yang menggerakkan Biar harum. ya. Jadi sebenarnya kekuasaan ada sikit-sikit, tapi enggak sebenarnya berkuasa. Kalau Allah berkuasa selama-lamanya. Ya. Baik, saya rasa mungkin sampai. Kalau Pak Bet ada enggak tambahan? Coba, siapa yang lainnya? kalau menurut orang sufi tidak ada kekuasaan sama sekali, Pak. Ya Walaupun itu kita ya. Enggak, yang kita ambil dulu, yang Nanawa ambil aja dulu orang sufi lah. yang bergerak itu walaupun kita bergerak, sebenarnya yang menggerakkan itu masih Allah gitu, Pak. Ya. Jadi yang perlu sekarang kita sadari mulai saat ini, walaupun selama ini sudah sadar kita bahwa sifat-sifat yang arogan untuk sangat berkuasa itu selalu kita harus mendahulukan Allah ya. Jadi maka tidak sembarangan. Jadi para penguasa sekarang jangan mendahulukan kekuasaan di atas kekuasaan Allah. Jadi
Boleh kita berkuasa, kesimpulannya boleh kita berkuasa, tapi menurut bawah kekuasaan Allah. ya menurut Allah. Itu makanya disuruh baca mau tidur, karena kalau sudah mata melek, sudah mau mengantuk, habis daya. Di mana letak mobil, di mana letak sepatu, di mana baju, nggak tahu lagi. Letak badan pun nggak tahu. Tapi badan pun nggak tahu, sudah itu kemana kita pergi? Coba menurut pengetahuannya, kemana? Alam apa? Alam hayawan. Enggak, kemana kita pergi lagi kalau sudah tertidur? Di pegangan Tuhan. Ya. Jadi roh kita digenggam oleh Allah. Digenggam. Itu makanya orang yang meninggal itu sebenarnya dia hanya merasakan meninggal. Sekarang dia di rohnya itu masih di alam barzah, tapi bukan di alam kubur ya. Iya. Ya, jadi sekarang dia sebenarnya melihat kita semuanya, tapi nggak bisa lagi, sudah beda alam. Dulu di mana? Itulah makanya nggak ada ilmu kita. Cuma orang-orang yang disebutkan adallahu lahu ilmin. Nah, itu ada itu. Orang yang sesat dari ilmu, dia mengatakan begitu aja. Apa katanya? Waqalu dalam surat Al-Jasyah itu, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, gitu. Ya, waqalu ma hiya, tidak ada dianya hidup akhirat itu katanya. Ya. Namutu wa nahya, kita hidup, kita mati, kita hidup hanya ditelan oleh masa. Habis masa nggak ada lagi gitu. Nah, itu karena disebutkan malahum bizalika min ilm, nggak ada ilmu. Itu makanya saya lebih penekanannya harus mencari ilmu yang sebenarnya selain ilmu cari makan, ya Pak Bet. Ilmu cari makan ini dicari-cari juga. Mari berdoa. Sudah Allah. Sekarang besok siapa yang mau tampil? Pak Edi lah siap. Oh ya, betul maaf. Besok Ya Pak Edi lagi, Pak Edi. izin, Pak. Oh izin. Besok minta izin karena ada undangan rapat di Majelis Taklim nih, Pak. Nah, udah laporan tahunan terakhir gitu, Pak. Di majelis apa? Taklim. Di masjid. Oh ya. Langsung aja nanti Pak Edi situ menawarkan diri, bagaimana kalau kita diskusi, jangan belajar bilang diskusi bahasa Al-Qur'an. Gitu ya. Ini dakwahnya nih, Pak. Wa tawasaw bil haqqnya itu. Tapi kan sebutkan wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Amanu sudah. Wa amilus salihat. Ada jabaran wa tawasaw bil haqq kata. Jadi pesan saya hanya bagaimana di antara kegiatan kita kalau diskusi kita mengenai susunan bahasa Al-Qur'an ini, apalagi mau puasa ya. Jangan dikatakan saya gurunya, jangan. Pak Bet gitu juga, Pak Tommy gitu juga. Bagaimana? Kalau mau rajin mengajak guru. Ada menyangkut umpan lah. Alulai. Nanti saya datang ke situ. Ini ada pula nanti datang Syekh dari Mekah, suruh ceramah dia, ya sudah bahasa Arab aja. Ini enggak, ada Syekh datang dari Kampung Kelawi, langsung nanti saya bawa karton. Mari berdoa. Ya Pak Muhammad Hasan di Aceh, kita salam juga. Teruskan belajar, nanti akan bagaimana kalau kita nanti reuni, Pak, sanggup nak ke Aceh sambil melihat Masjid Baitur Rahman, gitu ya. Siap-siap saja. Allahumma fakihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Arab. Al-Quran. Lughatal Quran. Quran jadi apa gunanya itu? Pedoman. Wa 'allimna lughatal Quran, apa jadi apa gunanya? Di maf'ul. Maf'ul. Wa 'allimna lughatal Arabi.
Maf'ul juga Pak. Maf'ul juga. Cuma terdiri mudhaf dan Mudah ini. terdiri dari mudhaf dan mudhafun Mudhafun ilaih. ilaih. Logatal Arabi kan mudhafun ilaih. Logatal Quran gitu juga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Alhamdulillah. asyhadu an la ilaha illa anta. Di situ pakai anta dia. Anta. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu Ilaika. ilaika sebenarnya enggak ilaihi, yani wa astaghfiruka wa atubu ilaika atau wa ilaihi. Ilaika. Ilaika. Jadi kalau ilaka ada khusus, kalau ilaihi berarti mengajari full kafah diri kita dan orang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa besok? Waalaikumsalam Siapa besok kalau gitu warahmatullahi Pak Edi izin? Oh, khair. Bu Sabrina. Oh, Ibu Sabrina. Silakan Ibu Sabrina lihat lagi surat Kahfi ya. Iya Pak. Akan tunjuk. Pak Bet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, Pak.